Di saat harga minyak goreng masih tinggi, Satuan Reskrim Polres Metro Tangerang Kota menggerebek tempat pengoplos minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan. Dalam lokasi, petugas mengamankan seorang tersangka serta belasan ribu botol kemasan minyak goreng berbagai ukuran. Sebuah tempat pengoplos minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan di Jalan Rasuna Said, Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang digerebek oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota. Nah, di lokasi petugas mengamankan seseorang berinisial K yang merupakan direktur serta belasan ribu botol minyak goreng yang sudah dikemas dan siap diperjualbelikan kepada masyarakat. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, pengoplosan minyak goreng ini baru berjalan 1 bulan dan setiap harinya mampu mengemas minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan hingga 1.000 botol dengan berbagai ukuran. Kombes Pol Zain Dwi Nugroho selaku Kapolres Metro Tangerang Kota menjelaskan bahwa pelaku menjual minyak goreng yang sudah dikemas akan diperjualbelikan melalui media sosial serta kepada toko-toko retail dengan harga di atas harga eceran tertinggi atau HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kini kasus penyulingan minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan ini masih dalam penyelidikan petugas untuk mencari dari mana bahan baku minyak curah yang didapat oleh pelaku yang akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 2 hingga 4 tahun. Awalnya memang sudah dijelaskan oleh Pak Trubus, Pak Mansuri tadi bahwa memang niat dari pemerintah memberlakukan aplikasi Peduli Lindungi itu untuk bisa menghindari penyimpangan-penyimpangan saat terjadi jual beli minyak goreng curah di lapangan. Salah satunya mungkin tadi yang sudah saya saksikan kabarnya. Tapi Pak Mansuri juga berikan catatan itu bukan kebijakan yang tepat kalau ingin mengatasi segala macam adanya penyimpangan-penyimpangan termasuk juga masalah pembatasan pembelian minyak goreng. Mungkin bisa berikan pendapat soal ini, Pak. Ya, sebenarnya kalau kita lihat berita barusan ya, sebenarnya kami mencoba memahami kebijakan ini ditetapkan dalam rangka untuk menghindari hal-hal serupa. Betul. Tetapi sekali lagi pembatasan pembatasan dalam Simirah dan Pujle itu yang sekarang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi sampai ke bawah, itu sesungguhnya justru akan memiliki dampak tidak terserapnya minyak goreng curah yang diperuntukkan karena subsidi diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin, tidak terserap oleh mereka yang membutuhkan. Dan apalagi pembatasan-pembatasan seperti yang disampaikan tadi, bahwa semakin dibatasi akan semakin sulit juga orang mendapatkan minyak goreng dengan kebutuhan mereka, juga akan terbatasi juga penyerapan. Karena sekali lagi Mbak Putri saya sampaikan, kalau pedagang tidak bisa memenuhi ke KTP, katakanlah dibatasi 1 orang 10 kilo gitu ya. Jika 10 kilo itu berarti dia bisa mengambil 10 kilo, dia harus menginput NIK atau men-scan dengan Lindungi Peduli. Artinya kalau satu pedagang memiliki 100 kilo, dia harus menginput 10 orang. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka mereka besok tidak akan dikirim lagi oleh distributor. Maka terputuslah rantai distribusi di sisi itu. Nah, kalau itu semua dilakukan, saya punya keyakinan bahwa keinginan Pak Presiden untuk harganya sesuai dengan harga eceran tertinggi dan minyak goreng kemasan itu bisa dinikmati masyarakat menengah ke bawah, ini akan sulit kita realisasikan. Baik. Akan sulit. Baik. Apa upaya IKP berikutnya? Apalagi sekarang sudah berjalan sosialisasi, adakah tindak lanjut harapannya juga pada pemerintah? Prinsipnya kami menyampaikan kepada seluruh pedagang pasar di seluruh Indonesia, kita ikuti apapun aturan dari pemerintah, kita ikuti. Tetapi juga tidak memaksakan kehendak kita untuk terus memaksakan harus ada. Maka negosiasi terus kami lakukan, termasuk dengan beberapa distributor. Di situ ada RNI, ID Food ya, yang sering melakukan komunikasi dan minta tolong kepada kami untuk membuka ruang-ruang pasar tradisional di seluruh Indonesia. Faktanya distributor sendiri itu sulit untuk masuk ke pasar, Mbak Putri. Kami harus membuka karpet merah untuk mereka bisa masuk mengakses ke pedagang-pedagang kami. Kami membantu pemerintah untuk melakukan itu. Tetapi jangan juga kami terus ditekan, dipersulit, konsumen kami dipersulit harus scan KTP atau harus scan
peduli lindungi, itu juga menyulitkan masyarakat, menyulitkan publik, menyulitkan pedagang kami. Maka harus ada win-win solution. Maka solusi sebenarnya yang kami tawarkan, kita banjiri dulu minyak goreng kemasan dengan harga, ini harganya sudah mulai turun, Pak. Sudah mulai turun, Mbak Putri. Sudah mulai pelan-pelan turun. Jangan sampai sudah mulai pelan-pelan turun ini justru ada upaya-upaya yang menyulitkan mereka. Pedagang itu simpel kok, semakin sulit dia tidak akan mau ngambil. Maka dia akan cari solusi yang lain yang tidak ribet dengan walaupun harganya lebih tinggi. Nah ini sudah mulai, informasi ini sudah mulai kami terima bahwa ada agen lain yang boleh memberikan minyak gorengnya ke pedagang tanpa syarat itu. Tetapi harganya lebih tinggi sedikit. Ini yang jadi masalah, Mbak. Baik. Terakhir mungkin Pak Trubus, apa masukannya untuk pemerintah, apalagi jika ini masih masa sosialisasi 2 pekan, mungkin harusnya ada evaluasi dan juga mendengarkan suara di masyarakat. Iya, menurut saya memang ini masa sosialisasi ini tidak hanya cukup 2 minggu, tapi mungkin harus lebih dari itu, sehingga masyarakat itu paham betul tentang aturan, setidaknya dan tidak memaksakan misalnya harus menggunakan aplikasi pelindung lindungi. Kalau misalnya mereka nggak ada, sudah pakai KTP aja. Yang penting ada transaksi jual beli. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah itu menyediakan minyak goreng sebanyak mungkin. Karena persoalannya distribusi minyak goreng itu di setiap daerah itu beda-beda. Sekarang kalau ditetapkan aturan seperti itu, 10 liter harus belinya misalnya, ternyata di situ tidak ada atau kurang, terus bagaimana? Apakah masyarakat harus berebut ke wilayah lain? Kan gitu harus berpindah ke kabupaten kota tempat lain lagi. Nah ini bagaimana, kan harus kejelasan itu juga di ini. Yang ketiganya menurut saya bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan pedagang, dengan yang namanya produsen, pelaku-pelaku usaha termasuk UMKM itu saling tersinergitas. Ini yang paling harus dilakukan, karena selama ini kebijakan publik kita itu selalu ada ego sektoral. Nah sehingga ego sektoral itulah yang menyebabkan kemudian komunikasi publiknya lemah. Di situ yang komunikasi nggak ada, informasinya minim, edukasinya boro-boro ada, ujungnya adalah masyarakat dibiarkan pada tataran kesulitan sendiri. Nah padahal tugas pemerintah itu kan tidak hanya memfasilitasi, tapi pemerintah juga mendampingi, mengadvokasi kepada yang namanya pedagang itu, memperbaiki komunikasi yang paling penting itu, Mbak. Jadi kita harapkan perbincangan kita ini sehingganya menjadi masukan untuk pemerintah. Kita lihat juga reaksi masyarakat nanti juga mau didengarkan oleh pemerintah selama masa sosialisasi ini. Yang terbaik tentunya untuk bisa menyalurkan minyak goreng curah ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu saja sepertinya. Pak Abdullah Mansuri, terima kasih sudah datang dan juga sudah memberikan pandangannya. Kemudian juga Pak Trubus, terima kasih juga sudah memberikan pandangannya.